Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man ihtada bihuda wattaba'a atharahu ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ayyuhal ikhwah wal akhwat, kaum muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan sebelumnya telah kita bahas hadis yang ke-10 ya, sampai 14. Baik, kita murajaah sebentar. Sepuluh sampai Baik, 10 sampai 14. Nah, baik, kemarin kita bahas tentang akhlak suami terhadap istri. Kita sampaikan beberapa kewajiban atau akhlak yang hendaknya dilakukan oleh seorang suami terhadap istrinya. Nah, siapa yang bisa? Masya Allah. Ya Pak. Memberikan nafkah kepada istri. Nafkah apa ini? Nafkah apa? Lahir dan batin. Masya Allah. Apa? Nah, mendidik dan membimbing istri dengan agama. Nah, sabar. Sabar dimarahin istri. Nah, gimana? Ya. Apa yang keempat? Memperlakukan istri dengan lembut, dengan baik. Nah, Masya Allah, barakallahu fiik. Ya Pak. Hah? Fadl, nggak apa-apa. Fadl. Nah, diterima dulu. Nanti dikasihkan orang lain, nggak apa-apa. Taib. Kemarin juga sudah kita bahas tentang adab kepada umara. Adab kepada umara. Umara, pemimpin. Nah, siapa yang bisa? Fadal. Anda sudah pernah dapat belum? Sudah pernah dapat? Oh belum, tahu. Nah, taat kepada para pemimpin dalam hal yang tidak bermaksiat kepada Allah SWT. Taib. Yang kedua, nah, sabar terhadap kezaliman para pemimpin. Nah, tidak memberontak para pemimpin. Taib. Mendoakan para pemimpin. Nah, barakallahu fiik. Taib. Kemarin juga kita bahas tentang adab orang tua kepada anak. Adab orang tua kepada anak. Nah, sebelah sini, nah. Sebelah kiri. Masa sini terus. Sudah 2 kali nih. Nah, sebelah sini. Ayo Pak, adab orang tua kepada anak.
Nah, betul. Tapi bersyukur kepada Allah SWT yang memberi anak, laki-laki maupun perempuan. Gak boleh ngambek kalau anaknya tidak sesuai keinginan kita. Karena yang mentakdirkan laki atau perempuan bukan kita, tapi Allah SWT. Nah, sayang anak, lemah lembut kepada anak. Baik. Yang ketiga, mendidik anak kita dengan Al-Quran dan Sunnah. Baik. Yang keempat, mendoakan yang baik untuk anak-anak kita. Jangan lupa senantiasa mendoakan yang terbaik untuk anak-anak kita, karena doa orang tua itu mustajab. Baik. Barakallahu fiik. Baik, sekarang kita lanjutkan hadis yang ke-15. Mestinya 16 ya. Ini 16, tapi tertulis di situ 15. Karena kemarin hadis 14-nya ada 2. Hadis yang ke-15, sayang kepada anak kecil. Bismillahirrahmanirrahim. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala. Dari sahabat Anas bin Malik. Sahabat Anas bin Malik ini pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Sebagai faedah, ikhwan, ada 7 sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Ada 7 sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Siapa saja mereka? 1, Abu Hurairah, Abdurrahman bin Sakhar. Terhitung hadis yang beliau riwayatkan ada 5.375. Ini paling banyak. Yang kedua adalah sahabat Abdullah bin Umar. Sahabat Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu an. Kemudian yang ketiga sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Yang keempat Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Ya, sekitar 2000-an lebih hadis yang diriwayatkan dari Aisyah. Kemudian yang kelima sahabat Anas bin Malik. Sahabat Anas bin Malik. Nah ini urutan nomor 5 ini yang paling banyak meriwayatkan hadis. Yang keenam sahabat Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah. Dan yang ketujuh adalah sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id Al-Khudri. Ini perlu dihafal nih, 7 sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Jangan sampai kita hafal pemain bola tapi nggak hafal sahabat-sahabat Nabi. Kita hafal YouTuber, kita hafal artis, penyanyi, tapi disuruh nyebutin sahabat Nabi nggak hafal. Malu gitu. Ya. Pejuang-pejuang pahlawan Indonesia hafal, pejuang-pejuang Islam dari para sahabat Nabi nggak hafal. Ya. Hendaknya bagi kita untuk mengenal para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menjadikan mereka sebagai idola kita, figur kita, sehingga kita berusaha mencontoh dan meneladani mereka. Taib, Anas bin Malik, beliau pernah mengatakan, kana baniyun li Abi Talhah yukna Aba Umair. Abu Talhah memiliki anak yang berkunyah Abu Umair. Ya. Abu Talhah ini siapa? Ayah tiri Anas bin Malik. Suami dari Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ibunya Anas bin Malik. Ya. Ummu Sulaim ibunya Anas bin Malik. Abu Talhah menikah dengan Ummu Sulaim. Ya. Kemudian melahirkan seorang anak, ini namanya Abu Umair.
Tapi Anas bin Malik bukan anaknya Abu Talha. Ya, bukan anaknya Abu Talha. Ummu Sulaim dulu menikah dengan Malik. Lahirlah Anas bin Malik. Kemudian ya berpisah, lalu dinikah oleh Abu Talha. Maharnya Islamnya Abu Talha. Kalau kamu Islam, itulah maharku. Taib, kana bainiyun li Abi Talha. Abu Talha memiliki anak ya yang berkunyah Abu Umair. Berarti apa ini? Saudara tapi saudara tiri ya, saudara tiri. Wa kana Nabi sallam idza jaa ila Ummi Sulaim mazahahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila datang kepada Ummu Sulaim ini tadi istrinya Abu Talha, ibunya Anas bin Malik. Nabi sallallahu alaihi wasallam mencandainya, yakni bercanda kepada siapa? Anaknya tadi, yaitu Abu Umair. Fadahala fara'ahu hazinan. Saat Nabi sallallahu alaihi wasallam datang, suatu saat melihat Abu Umair sedih. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Abu Umair, "Ma balu Abu Umairin hazina?" Kenapa Abu Umair kok sedih? Ya. Faqalu, maka mereka mengatakan, "Mata ya Rasulullah nuhairuhu alladzi kana yal'abu bihi." Mereka mengatakan, wahai Rasulullah, burung kecil mainannya mati. Jadi dia punya burung kecil yang biasa dipakai mainan oleh Abu Umair, meninggal. Ya, ini burung kesayangannya Abu Umair. Karena burung kesayangannya meninggal, dia sangat sedih. Faja'ala Rasulullah yaqul, Aba Umair ma fa'alan nuhair. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menghibur Abu Umair. Wahai Abu Umair, ya, apa yang dilakukan oleh Nughair? Kenapa si Nughair? Taib. Qala Anas, berkata Anas, wa ma masastu syai'an qattu khuzzatan wala hariratan alyana min kaffi Rasulullah sallam. Saya tidak pernah menyentuh sesuatu pun, baik huzzah, kain yang terbuat dari wol dan sutra, dan kain sutra yang lebih halus daripada telapak tangan Rasul sallam. Jadi Rasul sallam itu maksudnya ya, beliau tangannya apa? Lembut sekali, lebih lembut daripada kain sutra. Masya Allah, kain sutra itu udah lembut, ternyata ya telapak tangan Rasulullah jauh lebih lembut. Taib. Hadis ini ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, hadis yang sangat agung. Ada sebagian orang mencela hadis ini. Mereka mengatakan, ngapain ahlul hadis meriwayatkan hadis-hadis gak ada faedahnya. Apa faedahnya coba? Hadis tentang Abu Umair, kenapa dicantumkan dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, padahal ini gak ada faedahnya? Sebagian orang ya yang tidak ngerti mencela. Oleh karenanya dahulu tatkala ada ucapan seperti ini sampai kepada seorang ulama namanya Ibnul Qas Asy-Syafi'i, seorang ulama dari mazhab Syafi'i, mendengar ucapan ini. Ini apa ahlul hadis kurang kerjaan meriwayatkan hadis-hadis yang enggak ada faedahnya. Beliau menulis sebuah buku, Juz'un fihi fawaidu hadis Abi Umair. Ya, penjelasan tentang faedah-faedah yang diambil dari hadis Abu Umair. Beliau kemudian melakukan penelitian terhadap hadis ini dan mengeluarkan mutiara-mutiara faedah yang terkandung di dalam hadis ini, dan beliau bisa menyebutkan lebih dari 60 faedah. 60 faedah satu hadis, tapi beliau bisa menyebutkan 60 faedah. Karena 60 faedah kalau disampaikan bisa sampai subuh, kita ambil 6 aja.
Ya, kita ambil 6 aja. Di antara faedah dari hadis yang mulia ini apa? Kasih sayang Nabi SAW kepada anak kecil. Ya, jadi Nabi SAW begitu sayang kepada anak-anak, suka bercanda. Makanya tadi beliau kalau ketemu Abu Umair suka mencandainya, bergurau dengannya. Ini menunjukkan bahwa hendaknya bagi kita untuk apa? Sayang kepada anak-anak. Jangan galak sama anak. Ya, ada buku yang ditulis, ya, ibu galak kasihan anak. Ya, ada buku itu, bagus juga bukunya. Ibu galak kasihan anak. Sama saja, ayah galak kasihan anak juga. Jadi hendaknya bagi kita untuk apa? Ya, sayang kepada anak-anak kita. Yang kedua, di antara faedah juga dari hadis ini adalah anjuran untuk menghibur orang yang sedih. Lihat tadi Abu Umair sedih karena apa? Burungnya mati. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Beliau menghiburnya. Dari sini ayyuhal ikhwah, dianjurkan bagi kita untuk menghibur orang yang sedang sedih. Kalau kita mendapati istri kita atau anak kita atau sahabat kita atau tetangga kita, ya, mendapatkan musibah atau sedih, hendaknya bagi kita berusaha untuk menyenangkannya, menggembirakannya. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, afdalul a'mal sururun tudhiluhu fi qalbi ahik. Amalan yang paling utama adalah kamu memasukkan kegembiraan di hati saudaramu. Jadi kalau kita menggembirakan saudara kita, itu sangat dianjurkan. Seperti halnya Nabi di sini. Beliau ketika mendapati anak kecil tersebut sedih, maka beliau berusaha untuk menghiburnya. Jadi ini. Jadi kalau kita mendapati saudara kita ada yang sedih, berusahalah untuk menghiburnya, meringankan bebannya. Yang ketiga di antara faedah dari hadis yang mulia ini adalah bolehnya memiliki kunyah walaupun belum punya anak. Seperti di sini Nabi SAW memanggil wahai Abu Umair, padahal dia masih kecil. Ya, yang jelas dia belum nikah dan belum punya anak namanya Umair. Ya kan? Tapi Nabi memanggilnya dengan ya Aba Umair, wahai Abu Umair. Abu Umair artinya apa? Wahai bapaknya Umair. Padahal dia belum punya Ummu Umair, belum punya juga Umairnya. Ibunya Umair belum ada, ya, si Umairnya juga belum ada. Tapi Nabi memanggilnya ya Aba Umair. Dan kunyah ayyuhal ikhwah sunnah, di antara sunnah Nabi SAW. Beliau sering memberikan kunyah kepada beberapa sahabatnya. Seperti Aisyah dikunyai oleh Nabi SAW Ummu Abdillah, walaupun Aisyah belum punya anak. Ya, demikian juga Nabi SAW pernah memberikan kunyah kepada Suhaib, ya, sahabat Suhaib. Artinya bahwa kunyah itu adalah sunnah dan tidak disyaratkan harus punya anak atau punya istri terlebih dahulu. Karena kunyah itu sebuah optimisme, doa. Kalau orang misalkan punya kunyah Abu Umair, padahal dia belum nikah dan belum punya anak, itu artinya dia optimis bahwa nanti dia akan berumur panjang, nikah, ya, dan punya anak. Dan Rasulullah SAW senang kalau optimis, ya, bukan pesimis. Dan di antara faedah dari hadis yang mulia ini adalah bolehnya memelihara burung, ya, di sangkar. Boleh. Nabi SAW tidak mengingkari Abu Umair tatkala dia memiliki burung mainan. Jadi tidak mengapa orang, misalkan ada sebagian orang itu punya hobi apa? Memelihara burung. Ya, suaranya merdu. Kadang dia beli, kadang harganya juga lumayan gitu kan. Tidak mengapa, asalkan dia memberikan hak-hak burung tersebut. Dia memberi makan, dia memberi minum. Jangan sampai
kita memelihara burung tapi tidak diberi makan atau minum. Ya, kalau itu nggak boleh, haram. Ingat sabda Nabi SAW, "Udzimat imra'atun fi hirratin." Ada seorang wanita yang masuk neraka gara-gara apa? Kucing. Yakni dia punya kucing tapi nggak dikasih makan, nggak dikasih minum sampai mati. Nah, itu yang nggak boleh. Adapun kalau kita ya memelihara burung misalkan atau kucing atau hewan yang lain dan kita merawatnya, memberinya makan, minum, ya berusaha untuk menjaganya, ya maka ini tidak mengapa. Ya, tidak mengapa. Yang nggak boleh adalah kalau kita tidak memberinya makan dan minum, tidak merawatnya dengan baik. Dan di antara faedah dari hadis yang mulia ini adalah apa? Baiknya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, baiknya akhlak Rasulullah. Dan itu bukan suatu hal yang aneh karena Rasulullah SAW dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, wa innaka la'ala khuluqin adzim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad memiliki akhlak yang sangat indah. Taib. Dan di antara faedah dari hadis yang mulia ini juga adalah bolehnya berkunjung ya kepada seorang yang bukan mahramnya selama aman dari fitnah. Seperti Rasulullah SAW berkunjung kepada Ummu Sulaim. Ya, berkunjung kepada Ummu Sulaim tapi aman dari fitnah. Ya, aman dari fitnah. Ada anaknya, ada suaminya, ya. Nah, tidak mengapa. Yang penting aman dari fitnah. Yang nggak boleh untuk masuk ke rumah seorang wanita, nggak ada suaminya, nggak ada anaknya, khulwat, ya. Maka ini tidak diperkenankan. Nabi SAW mengatakan, la yahluwanna rajulun bimra'atin illa wasalis wasyaitan. Ya, janganlah seorang laki-laki bersepi-sepi dengan seorang wanita yang bukan mahramnya. Ya, kecuali yang ketiganya adalah syaitan. Tapi intinya dari hadis ini adalah adab yang ditunjukkan oleh Nabi SAW, yaitu apa? Begitu sayang kepada anak-anak. Maka hendaknya bagi kita pun demikian, yaitu hendaknya sayang kepada anak-anak, anak kecil. Ya, sebagaimana dalam hadis yang sebelumnya juga, laisa minna man lam yarham sohirona. Bukan termasuk golongan kami orang yang tidak menyayangi anak kecil. Demikian juga hendaknya bagi kita untuk tawadhu, ya, merendah kepada anak-anak. Jangan sampai walaupun kita lebih tua, ya, kemudian kita sombong kepada anak-anak, ya, kasar kepada mereka. Tidak boleh. Ya, dan yang ketiga, hendaknya bagi kita pun untuk mengambil pelajaran dari anak kecil. Jadi anak kecil ini banyak pelajaran yang bisa kita petik dari mereka. Contoh, salah satu sifat anak kecil itu, misalkan jujur. Polos Pak, anak kecil itu. Dia sulit bohong. Beda sama orang dewasa. Ngeles aja gitu. Tapi kalau anak kecil enggak, dia polos. Jujur. Ya. Dan jujur adalah sesuatu yang sangat diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara pelajaran sifat dari anak kecil yang perlu kita belajar dari mereka juga apa? Mereka berlapang dada. Berlapang dada. Coba lihat anak kecil itu. Kalau lagi tengkar sama temennya gara-gara mainan gitu ya, tengkar. Tapi bentar lagi sudah akur lagi, berteman lagi. Ya, bahkan saling jotos-jotosan. Besok ketemu udah tuh, nggak ada dendam lagi. Beda sama orang gede nih, orang besar ini. Kalau tengkar bisa bertahun-tahun, bisa bertahun-tahun. Nah ini sifat-sifat yang perlu kita belajar dari anak kecil, karena mereka pada dasarnya adalah anak-anak yang dilahirkan dengan fitrah. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah suci, ya. Taib. Berikutnya hadis yang ke-16, hak sesama muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abu Hurairah. Ini tadi yang sudah kita sampaikan, beliau seorang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Nama aslinya Abdurrahman bin Sahar.
Qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, ya, hakul muslimi alal muslimi sittun. Hak seorang muslim terhadap sesama muslim ada 6. Jadi hak seorang muslim terhadap muslim yang lain ada 6. Jadi kita dengan sesama muslim hendaknya bagi kita untuk menerapkan hak-hak ini. Apa saja hak itu? Yang pertama, idza laqitahu fasallim alaihi. Kalau kamu bertemu dengannya, maka ucapkanlah salam. Kalau ketemu di sini ada 2 makna. Bertemu secara langsung, kita berpapasan, ya, di jalan, di taklim, majelis taklim dan lain sebagainya, maka hendaknya bagi kita untuk mengucapkan salam. Yang kedua, bertemu secara tidak langsung. Sekarang apa? Nelpon, ya, atau video call dan lain sebagainya. Jadi mungkin kita ketemu tapi nggak secara langsung, jarak jauh. Itu pun dianjurkan bagi kita untuk mengucapkan salam. Dan mengucapkan salam, ayyuhal ikhwah, memiliki banyak keutamaan. Di antara keutamaan mengucapkan salam, yang pertama, ini hak seorang muslim terhadap muslim yang lain. Sebagaimana dalam hadis ini. Di antara keutamaan salam, dia adalah penghapus dosa. Sebagaimana dalam hadis, innal mu'mina idza laqiyal mu'mina fasallama alaihi wa akhadha biyadihi tanasarat khatayahu kama yatanasaru waraqus syajar. Sesungguhnya seorang mukmin apabila bertemu dengan mukmin yang lain, lalu dia mengucapkan salam kepadanya dan berjabat tangan dengannya, rontok dosa-dosanya sebagaimana daun-daun rontok dari pohonnya. Insyaallah kita tinggal salam sama jabat tangan, tapi itu bisa merontokkan apa? Dosa-dosa kita. Ya, luar biasa. Di antara keutamaan salam juga adalah menjadikan kita saling mencintai. Kita kalau ketemu kemudian mengucap salam, itu menjadikan kita saling apa? Mencintai, saling menyayangi di antara kita. Menghilangkan noda-noda permusuhan, kebencian di antara kita. Makanya coba kita rasakan, kalau ada orang itu salam sama kita, itu kita pun akan apa? Jadi senang sama dia, merasa dia dekat dengan kita. Beda kalau ketemu nggak pernah salam, nggak pernah senyum, nggak pernah nyapa, ya. Kalau ketemu, ya, pasang muka sangar, ya, wah ini akhirnya kita pun apa? Merasa jauh dari dia, ada kedengkian dengan dia, suudzon kepada dia. Nabi SAW mengatakan, wallahi la tadkhulunal jannah hatta tu'minu. Wallahi kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman. Wala tu'minu hatta tahabu. Dan kalian tidak akan beriman sampai kalian saling mencintai. Afala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Maukah aku tunjukkan kepada kalian suatu amalan, jika kalian melakukannya kalian akan saling mencintai. Apa itu? Afsus salama bainakum. Sebarkan salam di antara kalian. Jadi ini penting, ayo ikhwah, mari kita terapkan, yaitu menyebarkan salam, ya, kepada tetangga kita, ya, yang punya mungkin di perumahan, ya, salam pada satpamnya dan sebagainya. Ini menjadikan apa? Kita saling mencintai. Di antara keutamaan salam juga adalah, ya, menjadi sebab pintu meraih surga. Sebagaimana dalam hadis, ayyuhan nas afsus salam wa at'imut ta'am wasilu bil arham wasallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Wahai sekalian manusia, sebarkan salam, ya, berilah orang-orang miskin makanan, salatlah di waktu malam, salat tahajud, salat malam saat orang-orang tidur, niscaya kalian akan masuk surga dengan damai. Intinya, ayyuhal ikhwah, dianjurkan bagi kita kalau bertemu dengan seorang muslim untuk mengucapkan salam. Perhatikan, kalau ketemunya seorang muslim. Adapun kalau orang kafir,
maka tidak boleh bagi kita memulai mengucapkan salam kepadanya. Kalau kita tahu tetangga kita tersebut non-muslim, tidak boleh kita mendahuluinya dengan salam. La tabda'ul yahuda wan nasara bis salam. Jangan kalian mendahului orang-orang Yahudi dan Nasrani dengan salam. Ya. Tapi kalau dia salam duluan dan salamnya jelas, Assalamualaikum. Biasanya kadang ada orang walaupun non-muslim, dia mungkin terbiasa dengan lingkungan Islam, kadang salam juga. Assalamualaikum Pak Haji. Padahal dia non-muslim dan salamnya jelas. Boleh bagi kita menjawabnya? Boleh. Ya, boleh. Wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Kalau kalian diberi salam, maka jawablah dengan yang lebih baik atau yang semisalnya. Ya. Tapi kalau tidak jelas, maka cukup waalaikum. Kalau dia salamnya enggak jelas. Tapi kalau salamnya jelas, maka boleh. Berikutnya, wa idza da'aka fa'ajibhu. Hak yang kedua, kalau dia mengundangmu, maka penuhilah undangannya. Antum diundang, misalkan walimah, nikah, walimah, nikah lagi, walimah akikoh, walimah, apalah ya, pokoknya kalau ada undangan, kalau ada saudara kita yang ngundang kita, maka hendaknya bagi kita untuk memenuhi undangannya. Memenuhi undangannya. Kenapa? Karena dengan kita memenuhi undangannya, itu akan menyenangkan dia. Antum bayangkan kalau antum misalkan sohibul bait, kemudian antum ngundang orang, gak ada yang datang, sedih gak tuh? Sedih. Tapi kalau misalkan kita ngundang, ternyata banyak yang datang, senang. Jadi menyenangkan orang itu sangat dituntut di dalam agama Islam. Ya, membahagiakan orang lain. Yang kedua, dengan kita hadir dalam undangannya, kita bisa mendoakan dia. Mendoakan dia, semoga Allah memberkahimu, semoga Allah Subhanahu wa taala ya memberikan kelancaran, ya, tambahan dan lain sebagainya. Jadi ini penting. Bahkan khusus untuk walimah nikah, Nabi mengancam orang-orang yang tidak mau mendatangi undangan tanpa alasan. Kata Nabi, ya, wa man lam yujibid da'wata faqad asa Abul Qasim. Siapa yang tidak memenuhi undangan walimah, maka berarti dia telah bermaksiat kepada Abul Qasim. Abul Qasim maksudnya Nabi SAW. Jadi usahakan kalau kita diundang walimah datang, kecuali kalau memang tidak memungkinkan atau ada alasan yang syar'i. Yang ketiga, wa idza stansahaka fansahhu. Hak yang ketiga, jika ia meminta nasihat kepadamu, maka berilah ia nasihat. Jadi kalau ada yang datang kepada kita minta nasihat, mungkin antum dianggap yang berilmu, mungkin antum dianggap punya pengalaman dalam hal itu, jangan pelit-pelit. Gak mesti ilmu agama ya, gak mesti ilmu agama. Mungkin ilmu bisnis misalkan, antum punya pengalaman, ya, terus ada seorang yang datang kepada antum minta nasihatnya, masukannya. Ini saya mau buka usaha. Antum punya keahlian di bidang itu, jangan pelit-pelit. Ya, jangan pelit-pelit untuk memberikan nasihat. Taib. Kemudian yang keempat, wa idza atasa fahamidallaha fasammithu. Kalau ada yang bersin, jika ia bersin dan mengucapkan alhamdulillah, maka doakanlah dia. Kalau ada saudara kita yang bersin, kalau dia bersin, dianjurkan untuk mengucapkan alhamdulillah. Kenapa? Karena bersin itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mendengar ada saudara kita yang mengucapkan alhamdulillah setelah bersin, dianjurkan bagi kita mendoakan dia. Mengatakan apa? Yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Ya, kalau ada saudara kita yang mengucapkan yarhamukallah, maka kita balas lagi, yahdikumullah wa yuslih balakum. Karena dia telah mendoakan kita, kita balas lagi doa untuknya. Ya. Taib. Yang kelima,
Wa idza maridha fa'udhu. Tapi kalau dia nggak mengucapkan alhamdulillah, kita ucapkan yarhamukallah apa tidak? Tidak. Kalau dia bersin, kemudian nggak mengucapkan alhamdulillah, perlukah kita mengucapkan yarhamukallah? Tidak. Kita mengucapkan yarhamukallah itu kalau dia mengucapkan alhamdulillah. Taib. Wa idza maridha fa'udhu, yang kelima, kalau dia sakit, jenguklah dia. Jadi kalau ada saudara kita yang sakit, maka hendaknya bagi kita untuk menjenguknya. Karena orang yang sakit itu perlu ada yang memotivasi, menghibur, mendoakan. Ya, dan yang terakhir, wa idza mata fatba'hu. Kalau dia meninggal, maka iringilah dia, antarkan jenazahnya. Taib. Itu beberapa hak seorang muslim terhadap muslim yang lainnya. Insyaallah taala nanti kita lanjutkan setelah salat. Wassallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Jadi tadi sudah kita bahas tentang hak sesama muslim, bahwasanya hak sesama muslim ada 6 yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Yang pertama, apabila kita bertemu maka kita mengucapkan salam, dan tadi sudah kita sampaikan beberapa keutamaan salam, mudah-mudahan menjadi motivasi bagi kita. Yang kedua, apabila saudara kita mengundang kita, maka hendaknya bagi kita untuk memenuhi undangannya, karena itu bisa menyenangkan, menggembirakan hatinya. Yang ketiga, apabila ada saudara kita yang meminta nasihat kepada kita, meminta masukan, saran kepada kita, maka hendaknya bagi kita untuk menasehatinya, untuk yang terbaik, untuk kemaslahatan dia. Kemudian yang keempat, apabila dia bersin dan mengucapkan alhamdulillah, hendaknya bagi kita untuk mendoakan dia dengan mengucapkan yarhamukallah. Kemudian yang kelima, apabila dia sakit, maka hendaknya bagi kita untuk menjenguknya. Karena menjenguk orang sakit juga banyak keutamaan-keutamaannya. Dalam sebuah riwayat disebutkan, man ada maridhon, siapa yang menjenguk saudaranya yang sakit, maka dia seakan-akan di taman surga, memetik buah surga. Dalam riwayat yang lain, siapa yang menjenguk saudaranya yang sakit di pagi hari, maka 50.000 malaikat akan mendoakan untuknya, 70.000 malaikat akan mendoakannya sampai sore. Kalau dia menjenguknya sore, maka 70.000 malaikat akan mendoakannya sampai pagi. Kenapa? Karena orang yang sakit itu butuh motivasi, butuh ada orang yang mengingatkan dia, menguatkan dia. Makanya kita sering jumpai ada orang yang sakit itu sampai frustasi, ada yang sampai pengen mati aja, pengen mati karena dia frustasi. Oleh karenanya, ikhwan, kita ketika menjenguk orang yang sakit dianjurkan apa? Satu, mendoakan dia. Syafaqallah, semoga Allah memberikan apa? Kesembuhan kepadamu. Yang kedua, menghiburnya. Wah, insyaallah segera sembuh kok. Gitu. Jangan malah nakut-nakuti. Nah, ini biasanya kadang nakut-nakuti. Sakit apa? Jantung. Wah, tetangga saya kemarin jantung mati dia. Nah, ini malah nakut-nakutin dia nih. Jangan. Hendaknya bagi kita untuk apa? Menghibur dia, menguatkan dia. Kemudian juga hendaknya bagi kita untuk menasihatin dia, karena banyak orang yang ada orang yang sakit itu terkadang lupa sholatnya, lupa ibadahnya, maka perlu kita ingatkan, perlu kita ingatkan agar tetap sholat, tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala,
bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah ini. Kemudian yang terakhir wa idza mata fatba'hu. Kalau dia mati, meninggal dunia, maka hendaknya bagi kita untuk mengiringinya, mengurus jenazahnya, ya, ikut mengkafaninya, ikut mensolatinya, ikut menguburkannya. Dalam hadis disebutkan, ya, man tabi'al janazata hatta yusalli 'alaiha falahu qirat. Siapa yang mengantar jenazah sampai mensolati, maka dia dapat 1 qirat. Wa man tabi'al janazata hatta yusalli 'alaiha wa yudfan falahu qiratani. Siapa yang mengantar jenazah sampai solat dan menguburkan, sampai penguburan selesai, dia dapat 2 qirat. Kemudian Nabi ditanya, apa yang dimaksud dengan 2 qirat wahai Rasulullah? Yakni mislu jabalaini azimain, pahala seperti 2 gunung yang besar. Dalam riwayat yang lain seperti gunung Uhud, gunung yang paling besar di kota Madinah. Masya Allah. Ya, jadi penting bagi kita untuk sholat jenazah, mengantar jenazah. Kenapa ya ikhwan? 1, kita dapat pahala. Kita dapat pahala. Itu kirot-kirot yang sangat besar, pahala-pahala yang sangat besar. Yang kedua, untuk mengingatkan diri kita agar kita ini ingat kepada akhirat, ingat kepada kematian. Karena kalau kita sholat jenazah, kita berkata kepada diri kita, sekarang saya mensolati jenazah sahabat saya, suatu saat sayalah yang bakalan disolati. Sekarang saya mengantar, ya, jenazah tetangga saya, suatu saat saya yang bakalan diantar jenazah saya. Sekarang saya mengubur, ya, jenazah warga saya, suatu saat sayalah yang akan dikubur seperti dia. Jadi dengan demikian kita akan selalu ingat kepada akhirat, akan ingat kepada kematian. Nabi SAW menganjurkan kepada kita untuk sering mengingat kematian. Kata beliau, aksiru dzikra hadimil ladzat. Perbanyaklah oleh kalian mengingat penghancur kelezatan. Apa penghancur kelezatan? Al-maut, kematian. Karena dengan kita mengingat kematian, setidaknya kita akan mendapatkan 3 faedah. Ini 3 faedah bagi yang sering mengingat kematian. Apa itu? 1, semangat beribadah. Semangat beribadah. Orang kalau dia ingat akhirat, dia akan lebih bersemangat ibadah kepada Allah. Ya. Yang kedua, dia akan segera bertobat kepada Allah SWT, nggak nunda-nunda. Ntar aja, nanti aja, sekarang mumpung masih muda. Ya, apalagi ada yang mengatakan kecil di manja, muda foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Riwayat siapa itu? Ya, ini orang-orang yang lalai, orang-orang yang lalai. Di kuburan nggak ada tulisan khusus yang sudah tua. Ya, kematian pasti akan menjemput siapapun kita, baik masih kecil, muda, tua, pria, wanita, miskin, kaya. Yang ketiga, faedah mengingat kematian itu adalah apa? Kita akan qanaah, ya, dengan dunia. Kita tidak tamak terhadap dunia, tergila-gila mengejar dunia, karena kita sadar bahwa dunia adalah fana, dunia ini hina, suatu saat kita akan pergi meninggalkannya. Jadi sering-sering ingat akhirat, agar hati kita tidak keras, tidak membeku, tidak membatu. Jadi itu penting, kita mengantar jenazah saudara kita. Berikutnya, hadis yang ke-17, interaksi kepada non-muslim. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah ummul mukminin, ibunda orang-orang yang beriman. Karena semua istri Nabi adalah ibunda bagi orang-orang yang beriman. Sebagaimana dalam surat Al-Ahzab ayat 3, wa azwajuhu ummahatuhum. Istri-istri Nabi itu adalah ibunda bagi orang-orang yang beriman. Ya. Hanya orang-orang yang tidak beriman yang tidak mengakui Aisyah sebagai ibundanya. Makanya pernah diriwayatkan
bahwa ada seorang mengatakan kepada Aisyah, "Wahai ibunda, sebagian orang," maksudnya orang-orang Syiah, Rafidhah, "mereka tidak mengakui engkau sebagai ibundanya." Apa komentar Aisyah? Ya nggak masalah, santai aja ya, nggak masalah, karena saya hanya ibunda bagi orang-orang yang beriman. Kalau dia nggak mengakui saya sebagai ibundanya, berarti dia bukan ibunda, berarti dia bukan orang-orang yang beriman. Saya hanyalah ibunda bagi orang-orang yang beriman. Saya bukan ibunda bagi orang-orang yang tidak beriman. Begitu jawab Aisyah. Itu Aisyah Ummul Mukminin, Aisyah putri dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Yang ketiga, beliau adalah orang yang sangat dicintai oleh Nabi. Pernah suatu saat Abdullah bin Amr bin Al-As bertanya kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, man ahabbun nasi ilaik?" Siapakah manusia yang paling kamu cintai? Apa jawaban Nabi? Aisyah. Ya, tanpa basa-basi Rasulullah SAW menjawab Aisyah. Qala wa minar rijal, kalau laki-laki siapa wahai Rasulullah? Qala abuha, ayahnya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Oleh karenanya kalau ada orang yang mencela Aisyah, berarti sama saja mencela Rasul, karena Rasulullah sangat mencintainya. Siapa yang menyakiti Aisyah berarti menyakiti Nabi Muhammad SAW. Ya, lebih-lebih ayol ehwa Aisyah adalah tadi masuk dalam daftar 7 sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Ada sekitar 2000 lebih hadis yang diriwayatkan dari Aisyah. Makanya kalau ada orang-orang yang nggak seneng sama Aisyah seperti orang-orang Syiah, itu bukan dia benci sama pribadi Aisyah saja. Ya, dia ingin menolak hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ingin menghancurkan Islam. Karena kalau Abu Hurairah atau Aisyah radhiyallahu anha setelah dicela, dikafirkan, dilaknat, berarti ribuan hadis dimentahkan, ditolak, dan itu tujuan mereka, tujuan orang-orang yang membenci para sahabat Nabi SAW. Maka kita harus waspada dari pemikiran-pemikiran Syiah Rafidhah, ya, karena ini pemikiran yang sangat berbahaya sekali, merusak akidah, merusak akhlak, dan merusak Islam. Dari Aisyah, qalat, beliau mengatakan, tufiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, wa dir'uhu marhunatun inda Yahudiyyin, sedangkan baju besinya yang biasa beliau pakai untuk perang jihad tergadaikan pada seorang Yahudi, bisalasina sa'an min syair, dengan 30 sok gandum, dengan 30 sok gandum. Taib. Hadis ini memberikan kepada kita beberapa faedah. Faedah yang pertama, disyariatkannya pergadaian. Jadi pergadaian itu adalah disyariatkan. Dalilnya dalam Quran ada, dalilnya dari hadis, ya, hadis Bukhari Muslim ini. Demikian juga para ulama rahimahullah ta'ala sepakat tentang disyariatkannya, bolehnya pergadaian. Ya, jadi pergadaian sebagai jaminan, ya, antum pinjem misalkan utang, jaminannya ini namanya menggadaikan. Ya, saya pinjem, kemudian dia butuh apa? Jaminan. Apa jaminannya? Nih, HP saya, sepeda motor saya, misalkan. Ini disyariatkan sebagai jaminan, sehingga sama-sama apa? Nyaman, sama-sama nyaman. Karena banyak sekarang orang yang pinjem tapi kabur. Nah, ini sehingga terdolimi. Orang pengen berbuat baik, membantu dia, akhirnya malah, ya, dikibuli. Tapi yang kedua, di antara faedah yang penting dari hadis ini, dan ini yang tujuan inti, ya, dari penulis membawakan hadis ini, yaitu apa? Bolehnya muamalah seorang muslim dengan orang-orang kafir dalam masalah-masalah dunia.
dalam masalah-masalah dunia. Jual beli misalkan, kita muslim, muslimah misalkan, kemudian punya urusan bisnis atau jual beli dengan non muslim, boleh apa tidak? Boleh, dengan kesepakatan para ulama. Buktinya hadis ini, Nabi SAW beliau menggadaikan ya baju besinya kepada seorang Yahudi, kepada seorang Yahudi, ya kepada seorang Yahudi. Jadi muamalah antara seorang muslim dengan non muslim dalam masalah-masalah dunia hukumnya boleh, hukumnya boleh, ya. Jadi tidak semua muamalah seorang muslim dengan non muslim itu terlarang. Ini ada sebagian orang terlalu apa? Ekstrim. Pokoknya kalau melihat non muslim itu, wah, pengennya untuk membunuh aja. Nah, ya, sehingga kalau ini ketemu seorang muslim, ketemu non muslim, pengennya bunuh, jihad, ya, ngebom dia, bunuh dia dan lain sebagainya, menganggap bahwasanya itu jihad. Ini tidak benar. Bahkan Nabi SAW pernah mengatakan, man qatala dhimmiyan au mu'ahadan lam yarih raihatal jannah wa inna riha la yujadu min masirati kada wa kada. Siapa yang membunuh kafir dhimmi, kafir lah, dhimmi itu yang tinggal di negara Islam dan dia membayar jizyah sebagai jaminan keamanan dia, atau mu'ahad, yaitu kafir yang antara kita dengan mereka ada perjanjian damai, ya, termasuk yaitu kafir mustakmin, itu termasuk mu'ahad juga. Apa kafir mustakmin? Orang kafir yang datang ke negara Islam ya dengan jaminan keamanan, seperti turis-turis yang datang ke Indonesia, ya, kan banyak tuh turis-turis yang datang ke Indonesia, terutama ke daerah-daerah wisata ya, Bali, Bandung juga enggak, ya misalkan ke tempat-tempat wisata, itu dijamin keamanannya oleh negara karena dia mendapatkan visa. Visa itu artinya jaminan keamanan dari pemerintah. Silahkan masuk ke Indonesia, ini jaminan keamanannya. Ya, kata Nabi SAW, siapa yang membunuh kafir dhimmi atau mu'ahad, maka dia tidak mencium bau surga. Jadi tidak semua orang kafir kemudian apa? Bunuh. Ya, yang boleh dibunuh itu kalau kafir harbi, yang memerangi. Ya, perang harbi. Ya. Seperti dulu Nabi SAW dalam perang perang Uhud, ya, perang Badar, itu terjadi apa? Peperangan. Memang ada orang-orang kafir yang ingin memerangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini penting karena sebagian orang ekstrim, ya, itu orang-orang Khawarij, ya, tidak paham tentang ilmu agama sehingga mereka malah membuat kerusakan, ya. Nah, baru-baru ini ada juga ya, ada pengeboman atau ditemukan ya, orang yang atau tertuduh terorisme, membawa banyak senjata dan sebagainya, sehingga digoreng lagi isu apa? Terorisme, dikait-kaitkan dengan Islam, dikait-kaitkan dengan sebagian kelompok yang berpegang teguh dengan Quran dan hadis dan lain sebagainya. Ya, maka kita sebagai seorang muslim harus melihat masalah ini dengan dengan cerdas. Kita tidak boleh tertipu dengan permainan-permainan sebagian orang. Ya, kita berlepas diri dari perbuatan-perbuatan terorisme, radikalisme, ya, pengeboman, bom bunuh diri. Karena itu tidak sejalan dengan agama Islam. Tapi kita juga tidak boleh untuk mengorbankan nilai-nilai akidah kita, agama kita. Nah, intinya interaksi seorang muslim dengan non muslim dalam masalah-masalah dunia silahkan, nggak apa-apa, ya, nggak ada masalah. Yang tidak diperbolehkan itu kalau kita mengorbankan prinsip-prinsip agama kita, akidah kita dengan non muslim, ikut Natal bersama. Nah, itu nggak boleh. Mengakui kebenaran agama mereka. Semua agama sama, semua agama mengantarkan menuju surga. Ya,
atau ikut-ikutan dengan perayaan mereka. Itu yang nggak boleh. Kalau sampai mengorbankan prinsip-prinsip agama kita. Tapi kalau hanya masalah-masalah dunia, maka tidak mengapa. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? La yanhakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuhsinu ilaihim. Innallaha yuhibbul muqsinin. Allah Subhanahu wa taala tidak melarang ya bagi kalian untuk berbuat baik dan berbuat adil kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian. Yang tidak memerangi kalian. Sesungguhnya Allah SWT mencintai orang-orang yang berbuat adil. Jadi kita harus berbuat adil. Walaupun dia non-muslim, kita tetap apa? Harus berbuat adil. Jangan sampai kebencian kita kepadanya menjadikan kita berbuat zalim. Kalau kita membunuh dia, kalau kita ngebom dia, ya itu namanya zalim. Nggak boleh. Ya, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Janganlah kebencian kalian kepada suatu kaum menjadikan kalian tidak berbuat adil. Berbuat adillah, itu lebih bertakwa kepada kalian. Ya, jadi ini penting sekali. Tidak semua interaksi seorang muslim dengan non-muslim terlarang secara total. Ada yang diperbolehkan, seperti tadi masalah-masalah dunia. Antum ngasih hadiah kepada dia, boleh apa tidak? Antum punya tetangga non-muslim, antum habis mudik atau habis umroh, antum kasih dia hadiah, boleh? Boleh, ada masalah. Rasulullah SAW dulu juga punya tetangga Yahudi, beliau apa? Ngasih hadiah kepadanya. Beliau juga memenuhi undangannya. Jadi masalah-masalah dunia silahkan. Tapi masalah-masalah prinsip agama, nah ini kita tidak boleh pudar. Antum diundang Natal bersama, oh nggak boleh. Ya, lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian agama kalian, bagi kami apa? Agama. Itulah toleransi. Jangan kemudian ikut-ikutan. Toleransi itu, ya, ada yang mengatakan perumpamaannya bagus juga. Toleransi itu, saya hobinya minum teh, ya, antum minumnya kopi. Kemudian apa? Masing-masing menikmati sesuai hobinya. Bukan toleransi kalau kemudian dicampur aduk antara teh dengan kopi. Malah rasanya ngaco nanti malah. Begitu juga sebagian orang membayangkan atau menggambarkan toleransi itu artinya kita apa? Ikut dengan prinsipnya. Itu tidak benar. Toleransi itu kita saling menghormati, ya, keyakinan masing-masing, tidak mendolimi, tidak mengganggu, ya. Tapi bukan berarti kemudian kita mengorbankan prinsip agama kita, ya. Toleransi itu simple kak. Lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian agama kalian, bagi kami agama kami. Ya, saya punya prinsip agama, kamu punya prinsip agama, kita jalankan sesuai dengan keyakinan masing-masing. Itulah toleransi. Ya, sebagian orang ada yang kebablasan. Pas waktunya Natalan, dia malah jagain gerejanya. Ya, dia malah ikut Natal bersama. Ya, dia malah apa? Ya, selfie di sana, malah sholat di sana, kayak di masjid nggak ada aja. Ya, ini nggak benar. Kalau kebablasan tidak benar. Tapi terlalu anti dengan non-muslim sehingga membunuh mereka, ya, tidak adil kepada mereka, itu juga keliru, ya. Jadi alhamdulillah Islam adalah agama yang wasat, tengah-tengah. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikianlah kami menjadikan kalian umat yang pertengahan. Taib. Dan di antara faedah dari hadis yang mulia ini, ayyul ihwah, adalah zuhudnya Rasulullah SAW. Sederhananya Rasulullah SAW. Bayangkan ya, manusia terbaik, orang yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi beliau sampai harus apa? Menggadaikan baju besinya, ya, untuk menafkahi istrinya, keluarganya. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW pernah, ya, Aisyah radhiyallahu anha pernah cerita berbulan-bulan lamanya
dapur kami, yaitu dapur Nabi SAW, tidak mengepulkan asap. Maksudnya nggak ada yang dimasak, nggak ada yang dimasak. Ya, pernah juga Nabi SAW, ya, di rumah Aisyah, di rumah Nabi SAW. Saat itu ada dua pengemis datang kepada seorang pengemis wanita datang kepada Aisyah di rumah Nabi SAW. Saat itu Nabi nggak ada, yang ada hanya Aisyah. Pengemis itu membawa dua putrinya, ya, minta sesuatu kepada Aisyah. Tapi Aisyah nggak punya apa-apa, ya, nggak ada di rumah Nabi SAW kecuali hanya sebutir kurma, ya. Karena kedermawanan Aisyah dikasihkan sebutir kurma tersebut kepada sang ibu. Apa yang dilakukan sang ibu? Dia belah sebutir kurma tadi untuk dua putrinya. Dia sendiri nggak makan. Begitu ya seorang ibu, ya, rela berkorban demi anaknya. Ya, jadi maksudnya adalah rumah Nabi SAW bukan rumah yang kaya. Oh, kita kan masya Allah stoknya banyak, Indomie berdus-dus, ya, ya, beras cukuplah untuk paling tidak sebulan, masya Allah banyak, ya, kulkas, masya Allah. Nabi SAW nggak ada apa-apa. Ya, jadi ini menunjukkan kepada kita bahwa yang dipikirkan oleh Rasulullah SAW adalah apa? Akhirat. Bukan berarti Rasulullah SAW tidak butuh kepada dunia. Ya, beliau juga bekerja, beliau juga mendapatkan dunia, tapi beliau bukan orang yang tergila-gila dengan dunia. Oleh karenanya ayyuhal ikhwah, hendaknya bagi kita pun demikian, yaitu apa? Menjadikan tumpuan kita adalah akhirat. Jangan sampai kita, ya, mati-matian mengejar dunia sehingga lupa untuk apa? Akhirat, lupa ibadah, lupa belajar ilmu agama, ya. Nah, berikutnya qala akhlak kepada pelayan. Qala Anas, berkata Anas. Anas di sini yaitu Anas bin Malik. Ya, Anas bin Malik yang tadi sudah kita bahas bahwa beliau termasuk sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Termasuk 7 sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Kenapa? Karena beliau suka melayani Nabi. Dan biasanya orang namanya pelayan, ya, mungkin supirnya, mungkin asistennya, itu akan sering mendengar dari tuannya. Kata Anas, wallahi, demi Allah, laqad khadamtuhu tis'a sinin. Aku telah melayani Nabi SAW selama 9 tahun lamanya. Ma alimtuhu qala li syai'in sana'tuhu lima fa'alta kadza wa kadza aw li syai'in taraktuhu halla fa'alta kadza wa kadza. Demi Allah, 9 tahun lamanya saya membantu Rasulullah SAW. Aku tidak pernah mengetahui beliau menegur saya atas apa yang aku kerjakan dengan ucapan, mengapa kamu melakukan begini dan begitu, atau terhadap apa yang tidak aku kerjakan dengan perkataan, kenapa tidak kamu lakukan begini dan begitu. Maksudnya apa? Ini menunjukkan betapa indahnya akhlak Rasulullah kepada pelayannya, kepada pembantunya. Nggak pernah ngomel-ngomel, nggak pernah bentak-bentak kepada pelayannya. Ya, biasanya banyak orang kalau dia punya pegawai banyak atau punya pelayan bawahan, nah ini mentang-mentang dia bosnya, mentang-mentang dia yang gaji, akhirnya apa? Berbuat kasar semena-mena kepada bawahannya. Ya, oleh karenanya hendaknya bagi kita untuk meniru bagaimana akhlak Rasulullah SAW kepada pelayannya. Apa akhlaknya beliau tadi? Yang pertama apa? Begitu santun, ya, ramah kepada pelayan. Ini adab yang pertama. Hendaknya bagi kita untuk santun, kemudian lemah lembut, tawadhu kepada mereka.
Jangan sampai kita walaupun atasan mereka, walaupun bosnya mereka, kemudian berbuat semena-mena kepada mereka, kasar kepada mereka, sombong kepada mereka. Tidak. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wahfid janahaka limanittaba'aka minal mu'minin." Wahai Muhammad, tawadhu'lah kepada orang-orang beriman yang mengikutimu. Rasulullah atasan, tapi beliau disuruh untuk tawadhu kepada bawahannya, merendah, tidak sombong. Yang kedua, ayyuhal ikhwah, ya, adab kita kepada pelayan, pembantu adalah memberikan gaji mereka sesuai akad. Ya, jangan nunda-nunda, apalagi nggak ngasih, zalim. Ya, Nabi SAW bersabda, "A'tul ajira ajrahu qabla an yajiffa irqah." Berikanlah kepada pegawai itu, ya, gajinya sebelum kering keringatnya. Ya, jadi kalau dia misalkan nih, akad dia sebagai pegawai kita, kita kasih gaji per bulan. Ya udah, kalau sudah waktunya kasih. Jangan nunda-nunda. Ntar aja bulan depan, ntar aja sampai tahun depan. Ya, nggak boleh. Ini zalim. Matlul ghaniyyi dzulmun. Orang yang mampu untuk membayar hutangnya tapi dia menunda-nunda, maka itu adalah zalim. Ya, termasuk kepada karyawan kita, kepada pelayan kita, sopir kita, pembantu rumah tangga kita dan sebagainya. Ya, atau bawahan pekerja-pekerja kita. Kalau kita sebagai bos mereka, ya, kalau sudah waktunya gajian, kasih gaji. Jangan ditunda-tunda. Jangan ditunda-tunda. Taib. Apalagi mereka punya apa? Punya keluarga juga yang harus dinafkahi. Ya, harus dinafkahi. Kalau kita tunda-tunda, kita menzalimi bukan hanya dia saja, menzalimi juga keluarga yang dia tanggung. Taib. Yang keempat, hendaknya bagi kita, ya, adab kita kepada mereka adalah apa? Mengajarinya agama. Mengajarinya agama. Jadi kalau antum misalnya punya karyawan, ya, punya pembantu, punya sopir, ya, jangan hanya melulu masalah dunia saja. Usahakan kita pun ngajak mereka untuk agama. Nah, antum namanya bos biasanya didengar, ya, punya kekuasaan. Antum bisa atur, misalkan dalam 1 minggu adakan jadwal untuk apa? Kajian buat mereka. Ya, itu satu faedahnya buat mereka dan buat antum juga. Faedahnya buat antum, antum pertama mendapatkan pahala karena antum, ya, mengajari agama untuk mereka. Kalau bisa antum sendiri yang ngajari, alhamdulillah. Kalau enggak, datangkan yang bisa, ustadz atau dai, ya, yang bisa untuk mengajarkan ilmu kepada mereka. Ya. Yang kedua, manfaat juga dalam pekerjaan. Karena kalau kita mengingatkan kepada karyawan kita untuk amanah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, disiplin dan sebagainya, itu akan menjadi apa? Kebaikan bagi mereka. Jadi kalau misalnya kalau kita punya karyawannya selalu diingatkan untuk takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, takut. Mau korupsi, oh takut ya sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, mau telat, ya, kita harus amanah. Jadi justru kalau kita tekankan kepada mereka, kita tanamkan kepada mereka pendidikan agama, itu bermanfaat bagi antum sendiri, bermanfaat juga bagi mereka, bermanfaat juga bagi pekerjaan. Ya, jadi ini penting karena sebagian orang yang penting saya udah, yang penting mereka kerja, saya kasih apa? Gaji, beres. Enggak. Hendaknya bagi kita untuk berusaha. Kita mencintai saudara kita, apa yang kita cintai untuk diri kita. Kemudian juga yang keempat, di antara adab kita kepada para pelayan atau pembantu, ya, adalah tidak membebani mereka dengan pekerjaan-pekerjaan yang di luar dari kemampuan mereka. Ya, pekerjaan-pekerjaan yang sangat memberatkan mereka. Jangan. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ihwanuka khawalukum,
ja'alahumullahu tahta aidikum. Ya, ini tentang budak sebenarnya hadisnya, tapi ini juga termasuk dalam hal ini adalah para pembantu. Para pembantu, orang-orang karyawan, mereka adalah saudara-saudaramu juga yang Allah jadikan mereka di bawah kalian. Ya, kerja pada kalian. Faman kana akhuhu tahta yadih, siapa yang saudaranya kerja padanya, falyut'imhu mimma ya'kul, kasih dia makan. Jangan sampai bosnya makannya enak, ya, karyawannya dapat nasi bungkusnya doang, ya misalkan, atau bagian moto aja, ya suruh bagian foto aja. Taib. Wal yalbashu mimma yalbas, hendaknya dia memberi pakaian juga. Wala tukallifuhum ya ma yaghlibuhum, jangan membebani mereka yang mereka tidak mampu. Jadi kasih pekerjaan-pekerjaan yang sangat apa? Memberatkan. Ya, yang wajar aja. Yang wajar, tapi kalau pekerjaan-pekerjaan yang memberatkan mereka maka tidak boleh. Ya, fa'inuhum, bantulah mereka. Kalau ada pekerjaan mereka, justru kita hendaknya membantu mereka. Kemudian di antara adab juga yang sangat penting juga, yaitu tidak bermudah-mudahan dengan mereka, ya, dalam hal masalah kehormatan. Ya, sering kita dapati biasanya ada hal-hal yang tidak bagus antara atasan dengan bawahan juga, ya, sehingga terjadi, mohon maaf, ya, misalkan perselingkuhan dengan supirnya, ya, atau tuannya dengan pembantunya. Nah ini karena menggampangkan, ya. Oleh karenanya, ikhwani rahimani wa rahimakumullah, satu hal penting juga yang mungkin perlu disindir adalah, kalau kita memang tidak terlalu mendesak untuk memiliki pembantu, kita bisa atasi sendiri, maka tidak perlu mengambil pembantu. Tidak perlu untuk mengambil pembantu. Karena kadang-kadang punya pembantu itu bikin apa? Fitnah juga. Bikin fitnah juga. Apalagi kalau pembantunya apa? Cantik, ya, gadis, ya, istrinya sering nggak di rumah. Nah ini di sini godaan-godaan setan, Atau juga sebaliknya, misalkan supir sama nyonyanya misalkan, ya, supirnya ganteng, ya, dan lain sebagainya, sehingga menjadi apa? Fitnah. Jadi kalau memang tidak terlalu mendesak, nggak perlu. Tapi kalau memang diperlukan, boleh juga, tapi dengan tetap menghormati rambu-rambu Islam. Jadi tidak boleh ada khulwat, berdua-duaan dengan yang bukan mahram, ya, sebagaimana diingatkan oleh Nabi SAW. Tapi berikutnya hadis yang ke-19, peduli kepada anak yatim. An Sahl bin Sa'adin radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Sahal bin Sa'ad, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu bersabda, ana wa kafilul yatimi fil jannati hakada, saya dan orang yang menanggung anak yatim kelak kedudukannya di surga seperti ini. Wa asyara bis sabbabati wal wusta, dan Nabi SAW mengisyaratkan dengan jari telunjuknya dan jari tengahnya. Wa farraja bainahuma syai'a, dan beliau merenggangkan antara keduanya. Ini jari telunjuk, ini jari tengah, kemudian beliau merenggangkan, ya. Taib. Jadi maksudnya saya dan orang yang menanggung anak yatim kelak di surga, kelak seperti ini. Maksudnya apa? Dekat di surga, sebagai pendamping Nabi di surga, sebagai tetangga Nabi SAW di surga. Maka hadis ini menunjukkan kepada kita faedah, yaitu anjuran untuk sayang, peduli, ya, dengan anak-anak yatim. Ya, kata Imam Ibnu Battal dalam Syarah Sahih Bukhari ketika membawakan hadis ini, yambahi liman sami'a
hadzal hadis an ya'mala bihi. Hendaknya bagi siapapun yang mendengar hadis ini, dan antum semuanya dengar hadis ini deh. Ya, kata beliau, hendaknya bagi siapapun yang mendengar hadis ini an ya'mala bihi, untuk mengamalkan hadis ini. Liyakuna rafiqan Nabi sallallahu alaihi wasallam fil jannah, agar dia menjadi pendamping Nabi di surga. Fa innahu la a'la manzilatan fil jannah min dalik, karena tidak ada kedudukan di surga yang lebih tinggi daripada itu. Daripada apa? Menjadi pendamping Nabi di surga. Maka ini anjuran bagi kita untuk apa? Peduli dengan anak-anak yatim, sayang kepada anak-anak yatim, nanggung kebutuhan anak-anak yatim. Siapa anak-anak yatim? Anak yatim adalah man mata abuhu walam yablugh. Anak yatim definisinya adalah anak yang ditinggal mati ayahnya dan dia belum balik. Anak yang ditinggal mati, bukan ditinggal minggat, ya, ditinggal mati oleh ayahnya, bukan ibunya. Yang ditinggal mati oleh ayahnya. Walam yablugh, dan dia belum balik. Dan dia belum balik. Berarti kalau sudah balik, sudah nggak yatim. Ditinggal mati oleh bapaknya, tapi udah jenggoten. Ya. Nah, itu bukan yatim, itu bukan yatim. Ya, kalau dia sudah, patokannya sampai apa? Balik. Balik itu tandanya apa? Tandanya balik ada 4. 1, kalau sudah mimpi basah. Sudah mimpi basah. Sudah mimpi bermimpi melakukan seperti suami terhadap istrinya. Yang kedua, tumbuh rambut di area kubul dan dubur. Itu tanda balik yang disepakati oleh para ulama. Yang ketiga, kalau wanita keluar darah haid. 3 tanda ini disepakati oleh para ulama. Sepakat para ulama dengan 3 tanda ini. 1, mimpi basah. 2, tumbuh rambut di kubul dan dubur. Kemudian yang ketiga, keluar darah haid bagi perempuan. 1 lagi, yaitu umur 15. Umur 15. Sebagaimana pendapat jumhur. Ini bukan kesepakatan ya, tapi jumhur ulama. Jumhur itu artinya mayoritas ulama. Mayoritas ulama berpendapat kalau anak itu sudah umur 15 tahun berarti sudah balik. Adapun madhab Abu Hanifah adalah 18 tahun. Kalau sudah 18 tahun berarti ya dia sudah balik. Tapi pendapat yang kuat adalah 15 tahun. Tapi sekali lagi ini bukan ijma. Kalau yang ijma itu yang 3 tadi. Yang sepakat ulama itu 3. Adapun yang keempat, ini pendapat yang lebih kuat walaupun ada perselisihan. Walaupun ada perselisihan. Umurnya adalah 15 tahun. Jadi intinya anak yatim adalah anak yang ditinggal mati oleh ayahnya dan dia belum balik. Nah, karena anak yatim itu ditinggal mati oleh ayahnya yang menafkahinya, tentu dia kehilangan tulang punggung dalam keluarga. Maka hendaknya bagi kita untuk ya mengasihaninya, menyayanginya, peduli kepadanya, kalau bisa menafkahinya, ya, membantu dia. Oleh karenanya Nabi SAW juga menganjurkan kepada kita untuk membantu para janda. Kata Nabi, as-sa'i alal armalati wal masakin kal mujahidi fi sabilillah. Orang yang membantu para janda dan orang-orang miskin seperti jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Pahalanya seperti jihad. Jadi membantu para janda, yakni dengan menafkahi mereka. Bukan dengan nikahin aja ya. Ya, kadang mikirnya nikahin aja, enggak. Ya kita enggak harus menikahin. Enggak harus menikahin. Yaitu bantu ngasih misalkan per bulan ya untuk para janda, untuk para fakir miskin. Ya, ini penting ikhwan. Kenapa? Karena mereka ini orang-orang yang sangat membutuhkan. Ya, kita tahu bahwa wanita ya pada dasarnya dia tidak ada kewajiban bekerja dan bukan
bukan dunianya. Wanita itu bekerja mencari nafkah, sehingga dia ketika ditinggal oleh suaminya tentu akan apa? Keberatan dia, dan tentu akan keberatan. Demikian juga anak-anak, ya anak-anak ketika kehilangan orang tuanya, ayahnya yang menafkahinya, yang mencarikan nafkah untuknya, tentu kasihan, ya. Karena mereka adalah orang-orang yang lemah, maka siapapun yang mencemooh mereka, berbuat zalim kepada mereka, dia akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, termasuk dosa besar makan harta anak yatim. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang yang makan harta anak yatim, innalladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulma innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Orang-orang yang makan harta anak yatim, maka ya mereka akan memakan api di perut mereka. Allah yang akan mengadab orang-orang yang berbuat zalim kepada ya para fakir miskin, kepada anak-anak yatim, karena nggak ada yang bela para fakir miskin. Siapa yang membela mereka? Ya, karena jarang yang bisa ada yang membela mereka, Allah langsung yang membela mereka. Jadi intinya hendaknya bagi kita ayyuhal ikhwah ya punya kepedulian kepada anak-anak yatim, agar kita apa? Menjadi pendamping Nabi sallallahu alaihi wasallam di surga. Dan sebagai faedah, karena berkaitan dengan pendamping Nabi di surga, ya di sana ada amalan-amalan. Kalau kita melakukannya, maka kita akan menjadi pendamping Nabi di surga. Ya, saya sampaikan sebagai faedah. Di antaranya yang pertama adalah mencintai Nabi Muhammad SAW dengan cinta yang benar. Sebagaimana dalam hadis, al-mar'u ma'aman ahabba. Orang itu akan dikumpulkan bersama yang dia cintai. Kalau kita cinta kepada Nabi SAW, maka kita pun akan dikumpulkan bersama Nabi di surganya. Makanya jangan salah idola. Orang sekarang banyak yang salah idola. Idolanya pemain bola. Ya, mending kalau masih muslim. Kadang yang diidolakan orang kafir. Lihat betapa banyak kaum muslimin mengidolakan Ronaldo, Messi. Ya, padahal orang kafir. Idolanya YouTuber, penyanyi, artis. Ya, nah, jangan salah idola. Idola kita Nabi Muhammad SAW, para sahabat, para nabi, orang-orang yang dijamin masuk surga. Baik, yang kedua, memperbanyak sholat. Memperbanyak sholat. Sholat wajib jelas, tapi sholat wajib nggak bisa diperbanyak. Berarti yang dimaksud adalah sholat sunnah. Kalau wajib itu udah jelas, diperbanyak sholat-sholat sunnah. Sebagaimana dalam hadis Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami dalam riwayat Muslim, sahabat Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami, beliau pernah mempersiapkan air wudhu untuk Nabi. Dan di antara akhlak Nabi, kalau ada orang yang berbuat baik sama dia, maka Nabi akan membalas kebaikannya. Ini ya, balas budi. Itu salah satu akhlak Nabi SAW. Karena sahabat Rabi'ah sudah mempersiapkan air wudhu untuk Nabi, maka Nabi membalas. Ya, beliau bertanya, "Sal, kamu minta apa? Wahai Rabi'ah, kamu minta apa coba?" Ya, bayangkan kalau kita ditanya, "Kamu minta apa?" Presiden misalkan, ya, "Kamu minta apa?" Paling sepeda ya, mintanya sepeda, mintanya mungkin jabatan, mungkin mintanya ini itu. Tapi apa jawaban sahabat Rabi'ah? As'aluka murafaqataka fil jannah. Allahu Akbar. Aku minta wahai Nabi agar aku bisa mendampingimu di surga. Allahu Akbar. Ini yang diminta oleh sahabat Rabi'ah. Ada enggak yang lain, permintaan yang lain? Qala huwa dzak, itu aja wahai Nabi. Saya enggak yang lain, enggak minta yang lain. Itu aja. Qala fa'inni ala nafsika bikasratis sujud. Kalau begitu bantulah aku memenuhi permintaanmu itu dengan memperbanyak sujud. Maksudnya memperbanyak sujud apa? Apa sujud aja sambil tidur sujud? Ya, maksudnya memperbanyak apa? Salat, yaitu salat-salat sunnah.
Jadi kalau kita ingin menjadi pendamping Nabi, perbanyak sholat, terutama sholat-sholat sunnah, ya, dan banyak sholat sunnah, sholat rawatib, sholat malam, sholat duha, sholat tahiyatul masjid, banyak. Bukan sholat-sholat yang bid'ah. Ya. Taib. Yang ketiga, akhlak yang mulia. Akhlak yang mulia. Dulu kalau masih ingat ya, salah satu keutamaan akhlak adalah menjadi pendamping Nabi di surga, ya kan? Kata Nabi SAW, inna min aqrabikum ilayya majlisan yaumal qiyamah ahasinakum akhlak. Orang yang paling aku cintai dan orang yang paling dekat tempat duduknya dengan saya besok di akhirat, di surga, yaitu orang yang paling baik akhlaknya. Ya. Dan akhlak yang baik sering kita sampaikan terkumpul dalam 3 hal. Badlun nada, berbuat baik kepada orang lain. Kaful adha, tidak menyakiti orang lain. Kemudian talaqatul wajah, wajah yang berseri-seri. Taib. Kemudian apalagi? Peduli dengan anak yatim. Ini yang menjadi pembahasan kita. Yang keempat tadi, peduli dengan anak yatim. Kemudian yang kelima adalah peduli dengan anak perempuan. Kalau kita punya anak perempuan, ya, rawat baik-baik, jaga baik-baik. Karena zaman sekarang pergaulan begitu bebas, ya, sehingga tantangan untuk mendidik anak, terutama anak perempuan, lebih berat, lebih susah, Pak, zaman sekarang. Nabi SAW mengatakan, manubtuliya bil banat fa ahsana ilaihinna kuntu ana wa huwa fil jannah kahatain. Siapa yang diberi anak perempuan lalu dia sabar mendidiknya, berbuat baik kepadanya, ya, maka saya dan dia kelak di surga seperti ini. Dan beliau mengisyaratkan jari telunjuknya dan jari tengahnya. Kemudian yang ke berapa? 4, ada 5, 6. Yang berapa? Bentar, kita urut dari awal. Yang pertama, mencintai Nabi. Yang kedua, memperbanyak sholat. Yang ketiga, berakhlak yang mulia. Yang keempat, peduli dengan anak yatim. Yang kelima, peduli dengan anak perempuan. Ke-6 berarti sekarang. Yang keenam adalah banyak bersolawat kepada Nabi. Banyak bersolawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, inna min aqrabikum ilayya majlisan yaumal qiyamah aksarukum salatan alayya. Orang yang paling dekat dengan saya besok pada hari kiamat adalah orang yang paling banyak bersolawat kepada saya. Maka jangan pelit-pelit untuk bersolawat kepada Nabi. Tapi yang terakhir, hadis yang ke-20, an Abi Ya'la Shaddad bin Ausin an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Ya'la Shaddad bin Aus, semoga Allah meridhoinya, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau mengatakan, innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah SWT mewajibkan, ya, untuk berbuat baik dalam segala hal. Ya, berbuat baik dalam segala hal. Dan berbuat baik, berbuat ihsan itu ada 2 macam. Yang pertama, berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita beribadah dengan ikhlas, dengan sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Kita merasa diawasi sama Allah Subhanahu wa taala, itu namanya ihsan. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat ihsan, ya, maka mereka akan mendapatkan surga dan bonusnya, yaitu melihat Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Yang kedua, ihsan kepada manusia, ihsan kepada makhluk, dengan berbuat baik kepada mereka, membantu mereka. Baik. Jadi Allah SWT mewajibkan berbuat baik. Makanya dalam ayat Allah mengatakan wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Berbuat baiklah kalian, itu perintah. Dan dalam kaidah usul fikih, para ulama mengatakan al aslu fil amri lil wujub. Hukum asal perintah itu menunjukkan wajib. Berarti wajib bagi kita untuk berbuat baik kepada Allah dalam ibadah
dan berbuat baik kepada sesama manusia. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Kalau kalian membunuh, maka perbagusilah cara membunuhnya. Maksudnya di sini membunuh yakni membunuh yang diperbolehkan, yaitu para pemimpin ketika menerapkan hukum hudud. Misalkan bagi pembunuh, orang yang membunuh dalam Islam diapain? Dikisos. Dikisos. Itu membunuh juga, kisos itu kan bunuh, tapi pembunuhan yang diperbolehkan. Ya. Demikian juga rajam. Demikian juga orang yang murtad, itu kan membunuh, tapi membunuh yang diperbolehkan. Artinya, kalau kalian wahai para pemimpin, ya, membunuh orang, menerapkan pembunuhan, ya, hukum pembunuhan, hukum kisos, hukum rajam, hukum kepada orang yang murtad, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Maksudnya dengan cara yang baik, jangan menyiksa. Misalkan nggak boleh orang ini dihukum di kisos, disiksa dulu, disetrika, jotosin dulu, misalkan disetrum dulu, nggak boleh. Ya, cukup dia apa? Dibunuh, dipenggal gitu aja udah. Itu pernah lihat nggak kisos? Anda pernah lihat sekali. Ya dulu pas di Saudi, bayangkan 4 tahun, Anda sekolah 4 tahun di Saudi, sekali cuma melihat kisos. Artinya apa? Pembunuhan ada di sana, tapi jarang. Ya, jarang. Coba kalau di Indonesia, tiap hari ada berita pembunuhan. Ya, tiap hari ada pembunuhan. Di sana ada pembunuhan ada, kita nggak mengingkari. Zaman Nabi juga ada, tapi jarang, Pak. Ya, negara-negara yang menerapkan hukum Islam, ya biasanya jarang di sana kriminal. Ya, walaupun ada, tapi jarang. Jadi maksudnya seperti itu. Bukan berarti kita boleh membunuh, tapi dengan caranya yang baik, bukan. Ya, membunuh itu semuanya sepakat bahwa itu termasuk haram dan termasuk dosa paling besar setelah syirik. Ya, perhatikan, dosa paling besar setelah syirik itu dosa membunuh. Sebagaimana kata Imam Ahmad bin Ambal, ya, saya tidak mengetahui sebuah dosa paling besar setelah syirik daripada dosa membunuh. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, la zawalud dunya wa ma fiha ahwanu indallahi min qatli muslimin bi ghairi haq. Hancurnya dunia beserta isinya lebih ringan di sisi Allah daripada membunuh nyawa seorang muslim tanpa alasan yang benar. Bahkan disebutkan oleh Nabi, besok orang yang dibunuh itu akan membawa tengkorak kepalanya sendiri dan tengkorak kepala pembunuhnya, sedangkan lehernya bersimbah darah. Jadi tangannya satu membawa tengkorak kepala dia dan satunya lagi membawa tengkorak kepala pembunuhnya. Lalu dia mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi sal hadza lima qatala. Ya Allah, tanyakan sama orang ini, kenapa dulu dia membunuhku? Jadi intinya yang dimaksud kalau kalian membunuh di sini bukan bunuh yang diharamkan, ya, tapi pembunuhan yang diperbolehkan, yaitu siapa? Para pemimpin, ya, yang memang boleh bagi mereka membunuh untuk menegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Wa idza dzabhtum fa ahsinudz dzibha. Jadi walaupun kepada orang yang berhak dibunuh pun kalian harus berbuat baik, itu maksudnya. Gak boleh nyiksa-nyiksa dulu. Lebih daripada itu bukan kepada manusia. Kalau kalian menyembelih, berbuat baiklah dalam menyembelih. Maksudnya kepada siapa? Hewan. Kalau manusia kan nggak mungkin disembelih, ya. Ya, nggak boleh. Ya, membunuh dengan cara nyembelih nggak boleh. Kayak nyembelih hewan gitu, nggak boleh. Tapi ini hewan. Menyembelih hewan tetap kita disuruh oleh Nabi SAW untuk berbuat baik. Apa maksudnya berbuat baik kepada hewan tatkala nyembelih? Wal yuhidda ahadukum syafratahu wal yurih dzabihatahu. Itu lanjutannya. Makna berbuat baik. Apa itu? Tajamkan senjatanya ketika menyembelih dan senangkan sembelihannya. Maksudnya kalau kalian menyembelih, tajamkan dulu pisaunya,
Jangan nyembelih pakai pisau yang tumpul, berkarat, ya, dipakai nggak boleh, itu nyiksa. Termasuk penyiksaan yang nggak boleh juga adalah antum menajamkan, mengasah pisau di depan hewan, itu nggak boleh, nggak boleh. Atau menyembelih di depan hewannya. Biasanya kadang kalau pas Idul Adha ya, nyembelih, kemudian hewan giliran berikutnya lihat juga, itu nggak boleh, Pak. Nggak boleh, harus dijauhkan. Dia juga punya perasaan, dia juga punya hati. Jadi ada hati yang perlu dijaga. Hatinya kambing ya, perlu dijaga juga. Makanya antum mungkin pernah lihat ya, ada sapi atau kambing kadang nangis. Kadang nangis dia. Ya, dia artinya dia juga punya perasaan. Wah, ya mungkin dalam hatinya, mungkin loh ya. Mungkin dalam hatinya, wah bentar lagi giliran saya ini kayaknya. Nah, itu kan. Jadi dia sudah tersiksa duluan. Taib. Yang kedua, wal yurih dhabihatau, menyenangkan. Maksudnya menyenangkan itu apa? Kalau kita mau menyembelih pun ya dengan cara yang baik, jangan dibanting-banting, diseret. Kadang sebagian itu kadang diinjek-injek, misalkan ditumpangi orang banyak, itu tidak diperkenankan. Intinya, ayyul ihwa, Islam adalah agama yang sangat baik ya. Walaupun kepada binatang saja kita nggak boleh untuk berbuat kasar, apalagi kepada manusia. Mencela binatang aja nggak boleh, apalagi manusia. Sering saya sampaikan hadis riwayat Abu Dawud apa? La tasubbudik, jangan kalian mencela ayam jago. Fa innahu yuqidhukum lis-shalah, karena dia bangunkan kalian sholat. Ayam saja nggak boleh dicela, apalagi manusia. Ya, intinya kita harus berbuat baik kepada binatang, harus berbuat baik, apalagi kepada manusia. Makanya tadi nggak boleh juga nyiksa binatang dengan cara kita merawat mereka, merawat binatang tapi nggak dikasih makan. Haram. Ya, haram. Sebagaimana kita kalau berbuat baik kepada binatang, pahalanya besar. Masih ingat hadis tentang wanita pelacur di zaman Bani Israel yang diampuni dosanya oleh Allah gara-gara apa? Ngasih minum kepada anjing yang kehausan. Itu diampuni oleh Allah dosa-dosanya. Ada wanita juga yang masuk neraka gara-gara ya karena kucing tadi. Maka jangan pernah kita meremehkan berbuat baik kepada siapapun walaupun kepada hewan. Dan jangan pernah kita meremehkan berbuat jahat kepada siapapun walaupun kepada binatang. Nggak boleh. Ya. Nah, saya kira itu yang bisa kita bahas. Insyaallah taala nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wassallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.